Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Tutorial kali ini adalah sejarah kopi di Indonesia. Banyak orang menyangka kopi adalah komoditi asli Indonesia. Padahal kopi bukan komoditi asli Indonesia. Tanaman kopi berasal dari Ethiopia yang kemudian disebarkan oleh orang-orang Arab hingga menembus pasar Eropa dan Asia. Kopi masuk Indonesia pada saat masa kolonial Belanda yang menjajah dan melancarkan sistem tanam paksa. Masuknya Belanda ke Indonesia. Sejarah kopi di Indonesia bermula pada tahun 1696. Pada saat itu Belanda atas nama VOC mendarat di Jawa membawa kopi dari Malabar, India. Kopi yang pertama kali dibawa itu merupakan jenis Arabica. Belanda berusaha membudidayakan tanaman kopi tersebut di Batavia, tapi gagal karena gempa dan banjir. Mereka tidak menyerah dan mendatangkan kembali bibit-bibit baru. Perkembangan budidaya yang cepat membuat Belanda membuka ladang-ladang baru di Sumatera, Sulawesi, Bali, Timur, dan pulau-pulau lainnya di Hindia Belanda yang saat ini dikenal sebagai Indonesia. Pada tahun 1700-an, kopi menjadi komoditas andalan VOC. Penjualan biji kopi dari Hindia Belanda atau Indonesia meledak hingga melebihi ekspor dari Mocha. Yaman, salah satu pusat produksi kopi dunia, ada di Pulau Jawa. Secangkir kopi kemudian lebih populer disebut dengan Coffee of Java atau secangkir Jawa. Robusta menggantikan Arabica sebagai komoditi utama. Tahun 1876, hama karat daun menyerang hampir seluruh perkebunan kopi di Indonesia. Belanda kemudian mendatangkan jenis kopi lain yaitu Liberica. Namun nasibnya sama, habis diserang karat daun. Serangan hama tidak membuat Belanda kehilangan akal. Pada tahun 1900 mereka mendatangkan jenis kopi Robusta yang lebih mudah perawatannya serta lebih tahan terhadap hama. Produksinya yang sangat tinggi membuat Indonesia sempat menjadi ladang pengekspor terbesar di dunia. Kebangkitan perkebunan kopi di Indonesia. Pasca kemerdekaan, setelah pemerintah Hindia Belanda meninggalkan Indonesia, laju perkebunan kopi pun sedikit terlambat. Namun berkat komitmen serta bagi kegigihan para petani dan nasionalisasi perkebunan ex pemerintahan Hindia Belanda, akhirnya perkebunan kopi lambat laun mulai bangkit dan berkembang. Setidaknya ada satu novel karya Douwes Dekker berjudul Max Havelaar yang membantu mengubah opini masyarakat tentang sistem tanam paksa. Novel tersebut berkisah tentang seorang pedagang kopi dan sekaligus kritik terhadap kesewenang-wenangan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat. Oleh karena front novel itu, maka ada salah satu produk kopi blend dari Indonesia yang menggunakan Havelaar sebagai nama produknya. Di tahun 2000-an kopi Indonesia kembali melejit. Indonesia masuk dalam negara penghasil kopi terbesar keempat di dunia, setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Keanekaragaman cita rasa kopi yang tumbuh di berbagai daerah di Indonesia diakui oleh mancanegara.
Demikianlah tutorial sejarah kopi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.